Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cerita singkat tentang suku Madura. Mari kita simak cerita berikut ini. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa. Sensus 2010. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya termasuk di Pulau Kangean. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Di samping suku Jawa dan Sunda, orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, juga negara Timur Tengah khususnya Saudi Arabia. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit dan Sambas pernah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura, disebabkan oleh kesenjangan sosial, tetapi sekarang kesenjangan itu sudah mereda dan etnis Madura dan penduduk setempat sudah rukun kembali. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, ramah, giat bekerja dan ulet. Mereka suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang perantauan asal Madura umumnya berprofesi sebagai pedagang, misalnya, jual beli besi tua, pedagang asongan, dan pedagang pasar. Namun, tidak sedikit pula di antara mereka yang menjadi tokoh nasional seperti Mahfud MD, yang sekarang menjadi Menteri Polhukam. Dan juga Wardiman Jojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan V. Selain itu banyak juga terdapat tokoh pejuang kemerdekaan yang layak menjadi pahlawan nasional Indonesia seperti Trunojoyo, yang telah memberikan perlawanan terhadap kolonial Belanda pada tahun-tahun 1677, dan juga Halim Perdana Kusuma, salah satu pahlawan nasional kelahiran Sampang yang tewas di Semenanjung Malaya. Kiai Taman adalah seorang pejuang Islam yang gigih menentang Belanda pada tahun 1919. Sedangkan Kiai Jauhari membuka cabang Hizbullah di Prenduan. Didirikan pada tahun 1944, Hizbullah adalah organisasi militer pemuda Majelis Muslimin Indonesia, Masjumi, organisasi yang berpengaruh secara nasional kala itu. Kiai Haji Abdullah Sajat, salah satu pengasuh pondok pesantren An-Nukayah, salah satu pahlawan dari Kabupaten Sumeneb, dan Kiai Haji Mawardi, salah satu pengasuh pondok pesantren Sumber Anyar, salah satu pahlawan dari Pamekasan. Madura masih menyimpan banyak tokoh ulama seperti Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Bahaudin Mudarik, Abdul Majid Bata-Bata, Kiai Haji Moh, Ilyas Buluk-Buluk, Kiai Haji Abdul Hamid Bakir Banyuanyar, Kiai Haji M. Tijani Jauhari, Kiai Haji M. Idris Jauhari, Kiai Haji Jufri Marzuki Sumberbatu yang dianugerahi gelar Al-Syahidul Kabir oleh PBNU pada masanya.
Kepercayaan suku Madura. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam. Seperti halnya suku Melayu atau suku Bugis yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sebabnya dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura. Misalnya pondok-pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar di Kabupaten Pamekasan, pondok pesantren Anukoyah disingkat PPA, dan juga pondok pesantren Nurul Kolil Bangkalan, pesantren yang terletak di Desa Guluk-Guluk, pondok pesantren Al-Amin di Sumeneb, dan pondok pesantren Cekona Kolil Bangkalan, pondok pesantren Ataraki Sampang, dan pesantren-pesantren lainnya dari yang memiliki santri ribuan, ratusan, dan puluhan yang tersebar di Pulau Madura. Pesantren-pesantren begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura karena pesantren tidak sekadar mengajar ilmu agama tetapi juga mempunyai kiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan peduli pada nasib rakyat kecil. Demikian adanya cerita singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe,